Aloha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back. Akhirnya aku bisa balik lagi untuk bikin video, karena emang udah cukup lama aku nggak bikin video, udah hampir 1 bulan kayaknya. Jadi, di sini aku balik lagi dan aku pengen sedikit bahas mengenai SKB, karena aku anggap teman-teman udah menyelesaikan satu tes yang awal yaitu SKD. Dan kenapa ini aku bahas? Karena nggak lama lagi SKB semakin mendekat dan semakin di depan mata. Karena yang kita tahu SKB butuh persiapan lebih banyak, mengingat proporsi nilainya lebih besar daripada nilai atau penilaian dari SKD. Tapi sebelumnya teman-teman bisa subscribe channel Suci Hoiria dan keep on watching teman-teman. Stay tune. Oke, di sini sebenarnya masih mengenai SKB ya. Tadi udah sedikit disinggung bahwa kita harus persiapin benar-benar untuk SKB CPNS 2021. Karena yang kulihat kemarin dari teman-teman aku atau mungkin dari hasil-hasil live score, banyak juga ternyata yang dapat nilai menurut aku tinggi ya. Jadi bisa dibilang benar-benar persaingan yang ketat karena dari nilai SKD aja udah tinggi-tinggi banget gitu. Jadi aku harapkan kalian masih berkesempatan untuk bisa ikut ke tahap seleksi kompetensi bidang. Nah, dari sini nanti kita bahas sedikit. Sebenarnya apa aja sih harus disiapin? Aku langsung to the point aja. Sebenarnya SKB ini kan yang kita tahu bahwa proporsi penilaiannya adalah 60% ya untuk SKB. Sedangkan yang CAT di sini maksud aku adalah yang SKD yang sebelumnya kalian udah lakuin itu kan proporsi nilainya 40%. Bahkan pemilihan presiden aja 50+1 itu udah menang. Apalagi ini yang proporsinya 60%. SKB itu benar-benar menentukan. Dan sedikit curhat, sedikit cerita. Dulu aku juga diterima CPNS di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Itu salah satunya adalah nilai SKB aku yang bisa dibilang lumayan tinggi. Jadi benar-benar menolong aku yang waktu itu nilai SKD-nya menurut aku biasa aja atau tim pas-pasan gitu. Nah, sebenarnya di sini kebanyakan yang aku rasa karena ini lagi Covid juga, pasti nanti SKB-nya dalam bentuk CAT. Mayoritas dan hampir semuanya mungkin pakai CAT ya, Sistem Computerized Assisted Test. Dan di sini aku rasa kalian udah sangat familiar untuk cara penggunaannya dan tes ini. Jadi aku nggak perlu banyak, bisa dibilang nggak perlu banyak cerita karena memang SKB dengan metode CAT ini kalian udah biasa. Sebenarnya kalau di Kementerian Desa sendiri itu ada 2 tesnya untuk SKB, yaitu yang pertama lewat CAT, metodenya CAT, yang kedua dengan wawancara. Ini mungkin sedikit aku tambahin karena aku bikin video ini untuk global, nggak cuma untuk teman-teman yang lagi menyasar atau mungkin lagi melamar di Kementerian Desa, tapi juga di instansi lainnya. Kurang lebih untuk SKB di instansi lain mungkin ada tambahan ya, jadi memang perlu persiapan lebih banyak. Oh ya, balik lagi tadi ke CAT, aku rasa nanti kita bahas lanjut. SKB tentang wawancara, di mana kalau wawancara, sejujurnya waktu itu kalau aku di 2018 tes, wawancara ini sangat-sangat menentukan. Karena di sini ada penilaian pejabat, istilahnya pejabat di lingkungan tempat kalian nanti akan bekerja, atau bisa dibilang user interviewnya, user interviewernya. Nah, di sini memang mereka punya penilaian yang menurut aku mutlak sih. Dia bisa menilai karakter calon pegawainya. Di sini juga wawancara menurut aku penilaian yang cukup menentukan kelulusan untuk bisa diintegrasikan nanti ketika SKD dan SKB. Oke, sekarang nih aku bahas ya. CAT SKB. Nah, di sini CAT SKB. Sebenarnya lebih ke bisa dihafalin. Kalau memang kalian nggak mampu hafalinnya, ya dipahamin aja lah. Mengenai peraturan yang menaungi. Biasanya nggak lepas dari Permenpan RB sih. Permenpan RB ini. Nah, misalkan dari Permenpan RB mengenai jabatan kalian. Kalau memang kalian nanti, kalau aku misalkan penggerak swadaya masyarakat, berarti aku harus hafal atau mungkin aku memahami isi dari Permenpan 28 tahun 2018. Atau mungkin nanti jabatan kalian, misalkan kalian perawat, guru, dan sebagainya. Atau mungkin auditor, atau mungkin pengelola keuangan. Nah, kalian harus memahami sebenarnya jabatan kalian itu peraturan yang menaungi dari Permenpan atau mungkin dari permen yang lain, atau mungkin dari peraturan yang lain. Silahkan dipahami. Di sini juga
Jadi gambaran, kalau memang kalian di sini membutuhkan pengumpulan angka kredit, instansi pembinanya itu di instansi mana, dan pengumpulan angka kreditnya bagaimana, ini aku rasa kalian juga harus tahu, karena nanti bisa jadi akan dimasukkan di soal-soal dalam bentuk CAT-nya, di SKB. Nah, biasanya kalau di Permenpan RB sih, yang penting kalian paham aja di ketentuan umum, biasanya itu ada di pasal 1, terus juga kalian bisa pahami tugas, terus unsur, ada juga subkegiatan dari jabatan kalian, dan juga pahami tentang kategori jenjang jabatan yang kalian pilih. Mungkin kalau dari sisi analis mungkin nggak terlalu ini ya untuk jenjang jabatannya, karena kan dia per 4 tahun nanti bisa naik. Tapi nanti kita lihat lagi dan pahami lagi peraturan yang menaungi, balik lagi peraturan yang menaungi. Kemudian kita juga pelajarin terkait peraturan kode etik jabatan. Kalau di sini mungkin kalau seperti yang bisa dibilang jabatan profesi ya, entah guru, perawat, atau mungkin dokter, hakim, aku nggak ngerti, jaksa, itu mungkin pasti ada peraturan kode etik jabatannya. Nah, kalian juga bisa pelajarin untuk materi CAT-nya nanti mengenai kode etik yang menaungi dari jabatan tersebut. Kalau memang ternyata belum ada, nah kalian bisa pelajari dari kode etik ASN. Di sini pelajarin dan pahami juga. Ketika nanti untuk kode etik yang memang menurut kalian belum ada di jabatan kalian, terkait profesi atau mungkin jabatan, kalian bisa pelajari dari kode etik ASN aja. Oke, next kita lihat. Nah, kenapa psikotes di sini aku masukin? Karena ini berdasarkan pengalaman aku, kalau psikotes itu biasanya tetap keluar pelajarin ini harusnya pelajarin ya, typo. Ini aku edit dulu deh. Ini harusnya huruf E. Pelajarin juga buat jaga-jaga ya, karena memang kenapa di sini pasti tetap kalau menurut aku di instansi aku sih kebetulan kayaknya bakal keluar karena dia bisa psikotes ini tuh bisa menggambarkan diri kalian mengenai komunikasi. Apalagi kalau di lingkup kementerian, komunikasi ini penting sih. Orang-orang yang punya skill komunikasi yang efektif, persuasif, nah itu memang dibutuhkan. Karena mengingat kementerian itu biasanya banyak koordinasi, banyak membangun relasi, jadi saling berhubungan satu sama lain antara stakeholder satu dengan stakeholder lainnya. Jadi penting juga untuk dipelajarin untuk mengenai psikotes ini. Nah, di sini kenapa aku bahas juga persiapan atau mempersiapkan diri dalam tes CAT yang lain ini juga ya. Ini tergantung jabatan sih kalau menurut aku. Kalau tadi aku bahas tentang kementerian aku, Kementerian Desa, tapi ini bisa jadi dipakai di kementerian lain di mana ada kemampuan bahasa asing yang bakal diujikan. Itu mungkin kalau ada yang kemarin mensyaratkan TOEFL, bisa jadi nanti di tes CAT-nya ada. Bisa jadi juga nanti bakal ada TPA, pelajarin aja, pahamin juga, dan biasakan diri kalian untuk selalu mengerjakan soal-soal TPA, psikotes itu biasanya harus terbiasa dulu. Kemudian juga pelajarin tentang sistem pemerintahan di Indonesia secara vertikal dan atau stakeholder terkait. Jadi gini, kenapa ini aku masukin? Karena nanti kalian akan pasti diuji juga nih mengenai, misalkan kalian di Pemprov atau di bawah contoh kayak guru nih. Nah, itu kan di bawah Dinas Pendidikan. Sebenarnya kaitannya sama Kementerian Pendidikan tuh gimana sih? Padahal sebenarnya kalau nanti kalian dapat SK nih, yang tanda tangan SK kalian tuh kalau emang Pemprov tuh biasanya gubernur. Nah, kenapa bisa ada kaitannya sama kementerian? Nah, itu menurut aku kalian penting untuk tahu bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia secara vertikal dan atau stakeholder yang terkait. Nah, ini juga akan berkaitan sama pemahaman mengenai tipikor. Karena yang kita tahu, aduh, namanya tindak pidana korupsi di Indonesia tuh udah kayak kacang deh. Jadi lagi-lagi ketika kalian mau melamar sebagai seorang aparatur sipil negara, khususnya jadi PNS, ini nggak akan lepas namanya pemahaman mengenai tipikor. Atau mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang KKN. Nah, itu sebenarnya ada juga loh peraturan atau undang-undang yang menaungi. Jadi, saran aku juga pahami, pelajari. Karena bisa jadi nanti keluar juga pada saat CAT SKB-nya. Oke, kita ke selanjutnya. Kapan waktu terbaik? Nah, waktu terbaiknya ya pasti secepatnya lah ya. Karena infonya kan SKB itu di bulan November. Dan ini udah tanggal 23 yang semakin deket lagi.
ke bulan November. Jadi persiapkan diri kalian sebaik mungkin. Dan banyak-banyak cari informasi mengenai SKB, apalagi teman-teman yang punya SKB dengan tes fisik. Misalkan tadi ada kayak tes kesegaran jasmani atau mungkin ada kesehatan jiwa, I don't know. Cuman itu biasanya butuh persiapan yang lebih matang lagi. Makanya harus dipersiapkan secepatnya, sedini mungkin. Kemudian yang kedua, jangan males update informasi. Kalau kalian buka YouTube, jangan cuma sekedar nonton yang hiburan kocak-kocak, yang lucu-lucu. Jangan. Kalian harus memanfaatkan waktu kalian, memanfaatkan waktu terbaik kalian untuk mencari informasi yang bisa mendukung nanti ketika kalian seleksi atau mungkin di tes SKB-nya. Karena kita tahu ya, di sini kenapa aku bilang perlu banget buat update informasi. Bisa jadi nanti ada pertanyaan atau mungkin studi kasus atau mungkin ya mirip-mirip TKP aku bilang, di mana ketika kalian sebagai seorang ASN terus menemukan pelanggaran ketika bekerja tuh kalian harus gimana. Jadi kalian juga harus tahu jawaban terbaik apa yang sebenarnya kalian butuhkan ketika kalian menemui rekan kerja yang mungkin terlihat entah dia sedang melakukan nepotisme. Nah, kalian tuh sikapnya bagaimana? Bisa jadi nanti di CAT itu keluar. Ini karena berkaitan sama kode etik dan juga pelanggaran mengenai tipikor, oke? Dan juga yang ketiga, pelajarin mengenai instansi yang dipilih. Kalau dulu biasanya aku googling di website kementerian, atau boleh juga nanti kalian website-website di pemerintah provinsi, pemerintah daerah, di tempat kalian melamar atau instansi yang kalian pilih. Kalau memang terbatas, kalau memang kalian juga punya info dari orang-orang yang bekerja di instansi tersebut, itu jauh lebih baik lagi. Biar kalian bisa tahu karakternya sebenarnya instansi ini tuh gimana, kerjanya tuh ngapain. Jadi kalian tuh udah ada gambaran gitu loh untuk seleksi kompetensi bidang yang kalian geluti nantinya atau jabatan yang kalian pilih nantinya. Gitu deh. Oke, mengenai wawancara sebenarnya aku nggak bisa kasih sekarang karena wawancara tuh buat aku panjang dan juga perlu metode khusus untuk menjawabnya. Jadi bakal dibahas di next video. Cuman untuk sekarang SKB mengenai CAT bisa dibahas di sekarang aja. Aku harap kalian juga kalau memang ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. Aku juga harap kalian bisa kasih like untuk video ini. Share juga ke orang di sekitar kalian. And don't forget to subscribe channel Suci Hoiria. Jangan lupa juga untuk hidupin notifikasinya, biar kalian update video terbaru dari channel Suci. Tunggu ya untuk teman-teman bisa info lebih lanjut mengenai wawancara atau tes wawancara nanti di next video. Sengaja aku bikin ini biar kalian tambah penasaran. Stay safe teman-teman and bye-bye.